Tim Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 59 tersangka terorisme yang berencana menggagalkan perhelatan pemilu 2024. Dari 59 tersangka yang ditangkap, 40 tersangka merupakan pendukung kelompok Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS dan 19 tersangka terkait jaringan Jamaah Islamiyah. Mereka memiliki aksi terencana, yaitu menggagalkan pemilu 2024. Menurut juru bicara Densus 88, Kombes Aswin Siregar, bagi para tersangka pesta demokrasi atau kegiatan pemilu 2024 melanggar hukum sehingga mereka ingin melakukan serangan terhadap aparat keamanan. Sejumlah barang bukti telah disita tim penyidik Densus 88, diantaranya bahan-bahan peledak, senjata api, senapan angin dan senjata tajam. 4 orang, di Kalimantan Barat 1, di NTB 7 orang, kemudian di wilayah Jawa Barat ada 23 orang, ya, 23 orang, DKI 11, Sulawesi Tengah 6, yaitu total semuanya. Nah, ini dibagi dua tadi, 40 orang memang yang betul-betul adalah kelompoknya AO, sedangkan 19-nya itu adalah afiliasi JI dan JAD. Jadi dalam penanganan oleh penyidik 19 orang ini tetap kita tangani dengan memperlakukan mereka sebagai tersangka dari kelompok JI. Nah, ini semua update yang bisa kita laporkan sampai dengan terakhir kemarin pertanggal 17 Desember. Nah, untuk menyambung apa yang dijelaskan oleh Pak Karopenmas tentang penegakan hukum TP terorisme pada tahun 2023 ini, kami izin menambahkan, Jenderal, bahwa kita tahun ini menangkap 5 orang FTF sebenarnya, yaitu kelompok yang melakukan FTF itu Foreign Terrorist Fighter, ya. Jadi yang bersangkutan pergi ke luar negeri untuk berjuang atau bergabung dengan kelompok teroris di sana. Ya, JI 1 orang yang bersangkutan bergabung ke Suriah dengan kelompok Jihad Global, kemudian JAS ada 4 orang, ini mereka berangkat ke Yaman, ini bergabung ke kelompok yang disebut dengan Al-Qaeda in the Arabian Peninsula atau AQAP, ya. Ini ada 5 orang teroris FTF, Jenderal, Foreign Terrorist Fighter, yang kita proses. Selebihnya mungkin nanti penjelasannya berupa kelompok-kelompok yang tadi sudah Jenderal sampaikan, ya. Bahwa di tindak pidana pendanaan ini kita apresiasi terhadap penyidik kita yang sekarang ini kita sudah tergabung ke dalam yang disebut dengan Financial Action Task Force. Jadi Indonesia sudah resmi bergabung dengan FATF, ini salah satu institusi atau badan yang melakukan pengawasan terhadap lalu lintas pendanaan keuangan yang untuk ilegal, termasuk di dalamnya adalah teror, ya, untuk TPU dan TPPT. Ini kita harapkan kita dapat berperan aktif ke depannya, ya. Ada 4 tersangka dari 142 tadi yang kita kenakan pasal pendanaan terorisme. Dari jaringan JI ada 2 orang, ini yang melakukan fundraising, mengatasnamakan salah satu yayasan, ya, amal kelompok JI, yang selalu mengusung tema-tema sosial, pendidikan, yang pada akhirnya dananya dilakukan untuk disalurkan untuk kelompok JI tersebut. Kemudian ada dari JAS, ini penggalangan dana melalui media sosial. Setelah kita sidik, kemudian kita temukan bahwa dana itu digunakan untuk memberangkatkan sekelompok orang yang berangkat ke Suriah. Dan yang terakhir, pendanaan adalah dari kelompok Ansor Daulah
dengan memanfaatkan yayasan yang disebut namanya World Human Care, ya. Hasilnya dikirim ke Suriah dalam bentuk cryptocurrency. Nah, ini dananya ini sudah berhasil diungkap oleh penyidik Densus 88. Mudah-mudahan ke depan dengan kita bergabung ke dalam Financial Action Task Force, kita makin bisa untuk mengungkap aliran-aliran dana yang digunakan untuk tindak pidana terorisme.